Nah, di sini itu kan untuk SD sampai SMP itu kan terdiri dari fase-fase, itu dibagi, dan pembagiannya itu ternyata antara SD dan SMP itu berbeda. Jadi perhatikan di sini. Nah, saya zoom supaya lebih besar. Oh iya, sudah sangat jelas ini, sangat besar dan sangat jelas. Nah, perhatikan di sini ya. Untuk pembagian fase itu dimulai dari taman kanak-kanak sampai dengan SMK atau MA ya. Kita mulai dari, supaya tidak salah paham, kita lihat semuanya dulu ya. Yang pertama adalah ini, prasekolah atau taman kanak-kanak. Ini adalah fasenya, itu belum masuk ABC, itu fase fondasi ya. Ya ingat ya, ini TK fase fondasi prasekolah. Terus di atasnya itu adalah fase A. Fase A itu dua kelas, yaitu antara kelas paling bawah sendiri, kelas 1 dan kelas 2 ya, sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah. Nah, jadi fase A itu dua kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semua. Alhamdulillah ya, kita bisa kembali sharing tentang wawasan dan pengetahuan. Nah gini teman-teman, kali ini kita akan membahas bedanya pemetaan SMP dengan SD. Kita sudah sering membahas ya bagaimana cara membuat pemetaan CP, TP, dan ATP, dan juga mentransformasikan dari ATP full menjadi pemetaan TP, CP, ATP. Namun yang perlu digarisbawahi teman-teman, apakah sama? Kalau ada pertanyaan, apakah sama antara SD dengan SMP? Jawabannya beda. Jawabannya tentu tidak sama. Kenapa tidak sama? Garis bawahi di sini, kita simak-simak bareng-bareng yuk. Sekarang kita lihat dasar panduannya teman-teman. Nih ya, kita lihat. Nah ini teman-teman ya, ini penting, menganalisis capaian pembelajaran CP untuk penyusunan tujuan pembelajaran dan alur tujuan pembelajaran. Nah di sini itu kan untuk SD sampai SMP itu kan terdiri dari fase-fase, itu dibagi, dan pembagiannya itu ternyata antara SD dan SMP itu berbeda. Jadi perhatikan di sini. Nah, saya zoom supaya lebih besar. Oh iya, sudah sangat jelas ini, sangat besar dan sangat jelas. Nah, perhatikan di sini ya. Untuk pembagian fase itu dimulai dari taman kanak-kanak sampai dengan SMK atau MA ya. Kita mulai dari, supaya tidak salah paham, kita lihat semuanya dulu ya. Yang pertama adalah ini, prasekolah atau taman kanak-kanak. Ini adalah fasenya, itu belum masuk ABC, itu fase fondasi ya. Ya ingat ya, ini TK fase fondasi prasekolah. Terus di atasnya itu adalah fase A. Fase A itu dua kelas, yaitu antara kelas paling bawah sendiri, kelas 1 dan kelas 2 ya, sekolah dasar maupun madrasah ibtidaiyah. Nah, jadi fase A itu dua kelas. Terus di atasnya lagi fase B, itu kelas 3 dan 4 itu juga dua kelas ya. Terus di atasnya fase B itu fase C, yaitu kelas 5 dan 6, dua kelas juga sama. Nah, di atasnya kelas 6 ya, yaitu fase D setelah lulus SD. Nah, ini yang beda.
di sini kelasnya kelas 7 sampai dengan 9. Berarti fase D ini bukan 2 tapi 3. 7, 8, 9 ya. Terus lanjut lagi ya. Fase E ya. Kelas 10 SMA maupun SMK atau MA. Ya. Berarti fase E itu hanya untuk kelas 10. Kelas 10-nya saja. Terus fase F ya. Itu kelas 11 sampai dengan 12, 2 kelas. Ya. Yang membedakan ini adalah fase D dan fase E gitu. Nah, lalu bagaimana membuat pemetaannya kalau berbeda sini? Ya teman-teman, kita kemarin membahas tentang pemetaan SD yang terdiri dari 2 kelas, kelas 1 dan 2. Ya, berarti di sini. Nah, ini pemetaan kita dari yang kita buat kemarin yaitu fase A, yaitu kelas 1 dan kelas 2. Ya. Terus nih peserta didik dapat memahami ya. Udah. Ini TP-nya, tujuan pembelajarannya, ini ada 2, dibagi kelas 1 dan kelas 2. Nah, karena yang kita SMP terdiri dari 3 kelas, maka ya kita buat 3. Berarti di sini kelas 7, kelas 8, kelas 9. Ya. Jadi gini teman-teman. Terus baru kita bagikan seperti biasanya gitu. Ya, kita ambil contoh aja lah. Kita ambil contoh. Nah, contoh untuk ATP yang kita gunakan misalnya dari milik sahabat guru yaitu Desi Arti ya, Sekolah Citra Alam Matematika fase D. Ini ya ada domainnya bilangan, aljabar, pengukuran, geometri, analisis data, terus dan peluang. Terus gini, kita ambil contoh yang kita ambil misalnya apa ya, yang bilangan ya. Ini bilangan kita ambil di sini. Oke. Nah, capaian pembelajaran di sini. Nah, habis itu ya baru kita tadi di mana tadi? Oh ya, ini baru tujuan pembelajarannya. Ya, ini untuk bilangan. Ya, ini mana tadi? Ya, ini bilangan B1 atau bilangan 1. Ya, ini kelas 7, kelas 8, kelas 9. Terus yang B2 bilangan 2, kelas 7, kelas 8, kelas 9. Maaf, ini dirapikan dulu slide-nya. Kelas 9. Terus kayak masih ada satu lagi ya. Oh ya, B3.
kelas 7, kelas 8, kelas 9. Nah, berarti ini tinggal kita melihat ini yang kelas 7 ini dasarnya, di sini pertengahan, kelas 8, dan ini adalah tingkat suksesnya. Kalau mungkin untuk B1-nya ini adalah memahami ya peserta didik, tulisannya kok. Oke, peserta didik mengetahui dasar membaca, menulis, dan membandingkan bilangan rasional, bilangan bulat, positif, bilangan bulat, dan negatif ya. Tentu yang kedua adalah yang kelas 8 tentunya adalah peserta didik, berarti perkembangan setelah mengetahui dasar ya. Peserta didik, saya kopikan dulu biar tidak ngetik lagi. Ya, peserta didik dapat memahami, ya contohnya ini, peserta didik dapat memahami bacaan, menuliskan, membandingkan bilangan rasional, bilangan bulat positif, dan bilangan bulat negatif. Terus di sini adalah tingkatan yang paling tinggi, peserta didik mampu menjelaskan, ya contohnya menjelaskan, membaca, menuliskan, ya menjelaskan dan mengaplikasikan. Ya. Iya, contohnya ini. Peserta didik mampu menjelaskan bilangan rasional, bilangan bulat, positif, dan negatif. Seperti ini contohnya teman-teman. Dan untuk yang B dan B2 dan B3 ya disesuaikan, digitukan sama seperti yang B1. Alur tujuan pembelajarannya ya ini, karena ini hanya ada 3 ya sudah gitu. Awal fase kelas ini fase D, kelas apa tadi? Kelas 7 ya, kelas 7 yaitu B1, dari B1 ke B2 terus ke B3 ya, fase kelas D ya. Di sini untuk yang kelas 8 sama, yang ke 9 juga sama. Kita ya teman-teman, gampang kan? Terus bagaimana jika tadi ada pertanyaan, terus untuk yang SMA gimana? Iya, SMA tentu berbeda. SMA yang tadi kita lihat bahwasanya ini, lihat ini untuk SMA ya. Nah ini untuk SMA, iya ini fase E kelas 10 ya, sedangkan fase F itu kelas 11 dan 12. Berarti begini, kalau yang untuk SMA berarti untuk fase F ya, ini ada 2 kelas, berarti sama dengan yang SD. Seperti ini, ada 2 kelas untuk yang fase F nya.
Tapi fase D-nya itu satu kelas. Berarti ini kolomnya nggak 3, tapi cukup 1. Karena cuma satu kelas. Nah, untuk caranya memetakan ya sama seperti ini tadi. Gampang banget kan teman-teman? Ya, gampang banget lah. Pokoknya buat teman-teman yang belum subscribe, saya ingatkan kembali untuk subscribe ya, biar kita bisa membedah masalah-masalah perangkat pembelajaran dan juga informasi seputaran ASN, PNS, dan P3K. Semangat terus, guru Indonesia, kita bisa. Ayo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.